Kebanyakan orang menganggap sejarah adalah seperangkat kebohongan yang disepakati. Namun, saya menganggap sejarah itu berbeda. Sejarah adalah pembelajaran untuk kita, siapa kita, dan mengapa kita seperti ini. Sejarah juga bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Ngomong-ngomong soal sejarah, di Banten kaya akan sejarah, apalagi di kawasan Banten Lama, dan salah satunya Keraton Sorosoan. Maka dari itu, saya akan mengajak kalian mengenal lebih jauh Keraton Sorosoan. Jangan skip video ini, duduk senyaman mungkin. Saya mempersembahkan Keraton Sorosoan. Menurut berbagai sumber yang kami dapatkan, Keraton Sorosoan bisa juga disebut dengan Gedung Kedaton Pakuan. Keraton Sorosoan merupakan peninggalan yang sekarang hanya tersisa bangunan berupa pondasi yang struktur bangunannya sudah hancur. Keraton merupakan bangunan yang dari dulu kala memiliki peranan yang sangat penting bagi Kesultanan Banten. Keraton ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin yang dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Berdasarkan sejarah Banten, Keraton Sorosoan dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570. Sedangkan tembok kelilingnya yang terbuat dari bata dan karang dibangun oleh Maulana Yusuf, yaitu pada tahun 1570 sampai tahun 1580. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, keraton ini hancur akibat terjadi peperangan dengan Sultan Haji yang dibantu oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah. Pendirian keraton ini dikerjakan oleh arsitek Belanda bernama Hendrik Lucasius Cordel tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun ini juga Keraton Sorosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Sebagian material bangunannya diambil untuk membangun bangunan Belanda lainnya. Keraton Sorosoan ialah suatu kumpulan bangunan tempat tinggal para raja dan keluarganya pada masa itu. Pada umumnya, keraton dijadikan sebagai tempat pusat kerajaan, yang mana hal ini berkaitan mengenai politik, sosial, ekonomi, sampai menuju aspek budayanya. Bangunan Keraton Sorosoan memiliki kemiripan dengan benteng kolonial. Pada bagian luarnya dikelilingi dinding berbentuk benteng setinggi 7,25 meter dan bastion yang digunakan untuk memantau kondisi di sekitar keraton. Bastion keraton ini berjumlah 4 berbentuk melengkung, biasanya dipakai prajurit untuk memantau dan meletakkan meriam. Terdapat 3 singgasana yang biasa digunakan untuk sultan, istri, dan anaknya. Keraton Sorosoan memiliki beberapa pintu masuk, tetapi saat ini hanya tersisa 2 pintu saja yang terletak di bagian utara dan timur. Pada bagian tengahnya terdapat bekas pemandian sultan dan beberapa kolam lainnya yang disebut Rara Denok dan Pancuran Mas. Sumber air pemandian tersebut dari suatu tempat bernama Tasi Kardi atau danau buatan yang terletak di sebelah selatan keraton. Terdapat pula penjara di setiap sudut barat dan timur keraton. Penjara tersebut hanya digunakan untuk tahanan sementara. Saat ini, sebagian besar sisa-sisa bangunan Keraton Sorosoan telah terpendam di dalam tanah.
Sisa-sisa bangunan yang masih dapat dilihat setelah dilakukan pemugaran antara lain tembok keliling, singgasana, pintu masuk keraton, penjara, struktur pondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, dan kolam pemandian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Salam literasi.